Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati sama-sama Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ukhuwah, para manajemen dan juga CGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin, dan Ustadz-Ustadzah yang sudah berhadir hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama melihat teman-teman kita CGP Angkatan 9 melaksanakan desiminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari guru penggerak. Salawat dan salam kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Marilah untuk memulai kegiatan hari ini, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, untuk menambah berkah kegiatan kita hari ini, kita murajaah yang dipimpin oleh Ustadz Albi. Kepada Ustadz Albi dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka rizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, silahkan semuanya saja berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan semuanya duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ukhuwah. Kepada Ustazah Jamilah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim manajemen dan seluruh calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Banjarmasin, seluruh teman-teman di guru-guru SD Islam Terpadu Ukhuwah. Mari kita bersama-sama kembali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan atas limpahan rahmatnya juga kita hari ini bisa berkumpul untuk mengikuti paparan desiminasi calon guru penggerak Angkatan 9 tentang budaya positif. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
Bagaimana kabarnya Ustadz dan Ustazah pagi hari ini? Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya calon guru penggerak angkatan 9? Alhamdulillah, siap selalu. Oh, Dan gerak. menggerakkan. Oh, oke. Ustadz dan Ustazah pada hari ini kita akan belajar kembali lagi belajar apa yang calon guru penggerak dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif yang mereka pelajari, dan mereka akan berbagi apa sih budaya positif yang ada di modul 1.4 tersebut, sehingga kita sama-sama melaksanakannya nanti ketika sudah dapat secara konsep, secara keilmuan tentang budaya-budaya positif yang tertuang di dalam modul 1.4 tersebut. Sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah ada kita perkuat. Apa yang menjadi inspirasi dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 9 ini akan menjadi nilai positif kembali kepada kita untuk menambah budaya positif apa yang akan mereka implementasikan, inovasi apa dari budaya positif yang akan mereka bagikan kepada kita nanti dari hasil materi atau modul 1.4 tersebut. Sehingga peran dari calon guru penggerak ini bisa menggerakkan kita semua untuk membangun sebuah perubahan, meningkatkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan sekali lagi Ustadz dan Ustazah apa yang nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini bisa menginspirasi kita. Budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kita sepakati, kita perkuat kembali budaya positif yang sudah ada. Kita sepakati budaya positif apa yang akan menjadi yang akan disampaikan oleh mereka nanti dari hasil pembelajaran modul 1.4. Dan harapannya hari ini Ustadz dan Ustazah bisa mengikutinya. Mari kita kembali berniat apa yang menjadi pembelajaran yang disampaikan oleh teman-teman itu bisa berkah untuk kita semuanya. Dan Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman calon guru penggerak kepada kita. Dan terima kasih atas kesempatannya juga, atas waktunya yang di sela-sela waktu kita sebenarnya ini sangat luar biasa aktivitas yang harus kita laksanakan, tapi Ustadz dan Ustazah bisa memberikan waktunya untuk menerima desiminasi dari teman-teman. Kita ucapkan dari calon guru penggerak nih, terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan desiminasi tentang budaya positif yang dipelajari oleh teman-teman ini. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan dari budaya-budaya positif yang sudah ada. Mungkin dianalisa ya, budaya positif apa yang sudah kita laksanakan, budaya positif apa yang akan kita laksanakan kembali menjadi tambahan dari program kita. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lancar kegiatannya dan bisa menginspirasi bagi semuanya. Kita tutup dengan kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada calon guru penggerak untuk memaparkan desiminasi tentang budaya positif itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SD Islam Terpadu Ukhuwah atas sambutannya dan sekaligus tadi membuka kegiatan kita hari ini. Sesi selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu desiminasi disiplin positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Kepada para pemateri hari ini kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Ulun dan teman-teman calon guru penggerak diberikan kesempatan untuk menyampaikan
budaya positif. Terima kasih sebelumnya ulun ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir hari ini. Mudah-mudahan yang kami bagikan bisa bermanfaat. Amin. Salam serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi pengikut beliau dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian untuk yang ulun sampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Pada materi kebutuhan dasar manusia ini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ketika kita melakukan suatu perilaku, berarti kita punya tujuan untuk kenapa kita melakukan itu. Selanjutnya, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif juga. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kita juga memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kita perlu kesenangan, dan yang terakhir itu kebebasan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima dasar kebutuhan dasar ini. Silakan selanjutnya. Nah, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kita perlu badan kita ini sehat, kemudian kita perlu rumah. Yang terpenting lagi kita perlu makan untuk mengisi tenaga kita untuk bisa beraktivitas. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi misalkan ada kejadian anak untuk bertahan hidup nih dia anak merasa lapar. Nah, jadi ketika anak merasa lapar, kira-kira apa kebutuhan hidupnya nih? Makan, ya. Jadi kebutuhan ini untuk bertahan hidup yang mereka lakukan untuk apa ya? Supaya laparnya terpenuhi. Jadi bagaimana bisa mereka untuk bertahan hidup? Next. Yang kedua, kita sebagai manusia pasti memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang hendak disayangi? Oh, angkat tangan. Bapak ada lambinipian di rumah kan? Sudah jadi. Okay. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, ya, seperti kita di lingkungan ukhuwah ini, kemudian di jenjang, bagaimana kita bisa merasakan rasa diterima di jenjang itu bagaimana. Kemudian keluarga, pasangan hidup, nah, teman kerja, binatang peliharaan pun dia memerlukan kasih sayang dan kelompok di mana kita tergabung, ya, Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, ya, karena gurunya lucu, misalkan. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kalau anak kelas 1, 2, 3 itu sangat-sangat memerlukan kasih sayang. Karena contohnya aja kemarin ada yang menghampiri ulun,
Ustazah boleh nggak dipeluk? Padahal setiap pagi itu mereka memilih apa yang mau sebelum masuk kelas itu mereka memilih dulu apa yang mau mereka lakukan, misalnya mau tos, mau peluk, mau tepuk aja. Jadi dia mendatangi Ulun ketika Ulun ngajar, Ustazah boleh nggak dipeluk? Boleh, sini Ustazah peluk. Kenapa nak? Mama Ulun lagi keluar kota mendatangi abi Ulun. Nah jadi kan artinya kita itu menjadi ibu juga bagi dia ketika ada di sekolah. Jadi anak-anak itu sangat-sangat memerlukan kasih sayang. Jadi ketika kita jadi guru kelas 1, 2, 3 nggak bisa cuek ya. Jadi kita menyampaikan bahwa kita itu sayang sama mereka. Apalagi di kelas Ulun ada yang memang lembut banget kayak gitu. Nah, jadi memang orang tuanya itu memang lembut kayak gitu di rumah dan penuh kasih sayang. Nah, ketika kasih sayangnya itu tidak terpenuhi, maka dia bisa mengarah ke arah yang negatif. Nah, jadi ketika kekurangan 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka bisa menyimpang ya. Ada juga yang bagus sekali, tetapi sikapnya bagus. Tetapi ada yang yang kurang dari kebutuhannya itu. Kemudian yang ketiga itu penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui lah. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, misalkan suka dipuji. Nah, ini kita jangan juga diambung. Takipah yang tak kurang. Ini diambung ya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Karena ekspektasinya tadi tinggi, ketika mereka gagal, jadi merasa kecewa. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, jadi calon-calon pemimpin nih silahkan dicermati nanti di kelasnya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, kira-kira kalau Ustazah, kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Kira-kira pian bebas hendak Bapak Ustazah? Ustazah Mia. Kalau ada kira-kira sekarang ini pian mau bebas apa saja? Bebas mengatur waktu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Ustazah Mia. Bebas mengatur waktu ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, Ustazah Mia hendak mengendalikan arah hidup sendiri. Nah, jadi bebas ulun nak bapak aja sih. Anak-anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, jadi anak-anak yang suka mencoba itu masih mencari pilihan, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik, ya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangannya kebutuhan untuk merasa senang. Nah, sekarang ulun tanya, Ustazah Pena, kira-kira kalau nya senang pian melakukan apa? Apa? Ustazah Pena senang ketika makan. Oke, mantap. Terima kasih Ustazah Pena, senang makan. Nah, ada yang kesenang itu bermain dan tertawa seperti kita. Tadi senang juga sudah ya Allah. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia itu tidak berbeda ya, pasti semuanya mau merasakan senang. Nah, di sini diterima dan disayang tadi dapat
terpenuhi dengan memahami karakter satu sama lain. Ketika kita di jenjang misalkan di lingkungan ukhuwah ini, kita merasa diterima tuh pasti tidak merasa dikucilkan kayak gitu kan ya. Kemudian saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, kemudian berkomunikasi yang baik serta saling memberi perhatian. Sudahkah pian makan Ustazah? Alhamdulillah. Nah ya, ini kemudian, nah itu termasuk dari kebutuhan dasar. Jadi ketika kita berteman, kita juga harus memberikan perhatian kepada teman kita, ya, apalagi anak-anak. Nah, ini kemudian bisa dapat terpenuhi dengan yakin akan kemampuan diri dan kekuatan motivasi diri serta dukungan orang sekitar, dan tentunya mau menerima masukan dari siapapun. Nah, insya Allah dengan masukan ini kita menjadi catatan untuk diri kita untuk lebih baik lagi. Kemudian terima kasih, mungkin dari ulun itu untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya disampaikan Ustaz Soleh. Nah, baik Ustadz saja. Selanjutnya adalah tentang teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ketiga hal ini merupakan suatu hal yang berbeda. Kita tahu tadi kita sudah mendengarkan tentang 5 kebutuhan manusia. Ya kan? Terkadang ketika anak melakukan sesuatu yang salah, ya kan, ketika anak melanggar aturan dan lain sebagainya, ya kan, yang kita lakukan itu biasanya adalah hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Seperti contoh misalkan ulun kemarin biasanya itu ada anak nggak pakai baju olahraga, ya kan? Kenapa nggak pakai baju olahraga? Lari kamu 5 putaran. Nah, ya kan? Itu tanpa ada rencana, tanpa ada kesepakatan dengan anak. Itu adalah hukuman. Biasanya kalau hukuman itu kita hanya menginikan emosi kita, ya kan? Apalagi sampai hukumannya itu misalkan fisik, ya kan, sampai menampar, mencubit ataupun lain sebagainya. Hukuman ini juga bisa fisik, juga bisa psikis. Nah, kalau kita lihat ketika dulu zaman kita sekolah dulu, kira-kira guru kita itu lebih banyak memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau yang ulun rasakan dulu ketika ulun sekolah, terutama di SMP, itu SMP ulun tuh terkenal dengan sekolahnya yang sangat disiplin. Jadi guru-gurunya itu hampir rata-rata killer guru-gurunya, bahasa sekarang itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, pasti selalu ada hukuman. Dan hukumannya itu bukan hanya hukuman untuk mendisiplinkan. Terkadang ada hukumannya itu yang menyakiti. Tampar kah, ya kan? Jadi bila melakukan kesalahan, tampar. Bila melakukan kesalahan, squat jump, push up, lari. Itu jadi hal yang biasa. Karena memang kalau zaman dulu, di pendidikan zaman dulu kan kita tahu sendiri, kalau kita mendapat hukuman di sekolah, kita lapor ke orang tua, orang tua malah tambah ngomel ke kita, ya kan? Beda dengan sekarang. Kalau sekarang guru melakukan hukuman bisa dituntut, ya kan? Bahkan kasus kemarin ada yang sampai dituntut 50 juta katanya, karena anaknya disuruh lari, ya kan? Kalau dulu jangan kira lari, ya kan? Kita ditampar, diapain aja sama guru, yang penting kita nurut dia sama guru. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Nah, seiring perkembangan zaman dan juga pendidikan, sekarang itu sudah mulai berubah, paradigma itu sudah mulai berubah. Bahwa hukuman itu sebenarnya tidak mendisiplinkan, ya kan? Yang ada malah menyakiti siswa kita. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lihat dulu, antara hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya adalah kalau di hukuman itu biasanya bersifat langsung gitu. Tidak ada kesepakatan dulu dengan siswa. Jadi siswa itu tiba-tiba dihukum gitu. Kalau konsekuensi biasanya kita bikin kesepakatan dulu. Nak, nanti kalau kamu nggak pakai baju olahraga, kamu harus lari dulu ya kan? Nah, itu konsekuensi. Sudah ada kesepakatan. Jadi siswa tahu ketika dia tidak pakai baju olahraga, oh saya nanti harus lari berarti. Nah, dia sudah tahu. Nah, tapi kalau restitusi ini berbeda. Kalau restitusi ini kita membuat kondisi di mana anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, jadi dia nanti harus ada tahapannya nanti mungkin akan dijelaskan. Untuk restitusi ini ada 3 tahapan untuk restitusi ini. Jadi anak melakukan sesuatu hal yang positif itu bukan karena takut adanya konsekuensi.
dia memang sadar bahwa dia itu harus melakukan itu supaya menjadi dirinya sendiri. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada kesadaran, atau bisa juga mungkin motivasi internalnya. Jadi ketika dia melakukan hal positif itu bukan karena ada konsekuensinya, bukan juga karena takut dihukum. Karena memang dia yakin bahwa itu sesuatu yang benar. Nah, tapi yang namanya restitusi ini ternyata tidak bisa seperti hukuman atau konsekuensi yang bisa diterapkan sehari itu juga atau instan. Untuk restitusi ini memang prosesnya lumayan juga, karena kita harus berdiskusi dengan anak, ya kan, kita harus memahamkan anak dan lain sebagainya. Dan ustadz-ustadzah, terkadang ketika anak melakukan kesalahan itu, kita harus tahu latar belakangnya. Misalkan anak terlambat datang ke sekolah. Kalau alasannya dia karena misalkan membantu dulu orang tuanya bersih-bersih ke pasar dan lain sebagainya, berarti itu kembali ke 5 kebutuhan manusia yang tadi, ya kan? Berarti dia kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Kenapa dia terlambat? Karena dia harus bertahan hidup, dia harus membantu orang tua dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai guru terkadang kita tidak menerima alasan apapun. Nah, di restitusi ini kita harus cari dulu latar belakang dia melakukan kesalahan itu. Ya kan, bagaimana, apa alasannya apa, ya kan? Kemudian baru nanti kita cari solusinya. Itulah restitusi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian di sini juga ada perbedaan-perbedaannya, tadi sudah bisa kita baca. Nah, mungkin itu ustadz-ustadzah yang bisa ulun jelaskan mengenai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya kan? Memang ini sulit untuk dijalankan, terutama restitusi, ya kan. Terkadang bila anak sudah melakukan kesalahan tuh kita harus banyak-banyak istighfar aja, ya kan, supaya tidak langsung kita menghukum mereka, ya kan. Terkadang kalau ingin instan itu ya kita langsung hukum aja supaya dia jera. Padahal itu sesuatu yang salah, ya kan. Harusnya kita sebagai guru harus melakukan restitusi, ya kan. Kita harus cari latar belakang dia, kita harus bikin pemahaman kepada dia. Sebagai contoh anak TK kan, anak TK coret-coret di dinding, ya kan. Wah, itu kalau kita nggak sabar, ya kan, wah, dinding baru aja dicat sudah dicoret-coret. Nah, siapa tahu kalau anak TK itu kan dia nggak tahu bahwa mencoret-coret di dinding itu sesuatu hal yang salah, mereka belum tahu, ya kan, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya kita harus memberi pemahaman. Kalau kita langsung beri hukuman ke dia, bisa jadi dia nanti nggak mau sekolah lagi, dia nggak mau menggambar lagi, ya kan, karena dia tahu oh ternyata sesuatu yang menggambar itu salah. Nah, mungkin seperti itu. Lah, itu mungkin pemahaman ulun terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu dari ulun. Salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz saja atas kehadirannya hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang teori motivasi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi siswa kita, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi bila aku tidak melakukan ini? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi, Ustaz saja di sini ketika seorang siswa melakukan karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan. Dia termotivasi melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, ketika disuruh
oleh ustaz-ustazahnya, dia akan berusaha melakukannya karena dia takut ketika tidak melakukan maka dia akan dihukum. Nah, dia takut seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ini sering dilakukan oleh anak-anak ya. Satu tingkatan di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya kita memberikan bintang atau memberikan hadiah kepada siswa kita. Nah, ini motivasi kedua. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa dulu saja hadiahnya ya gitu kan? Biasanya anak-anak bertanya seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ketika kita tidak memberikan hadiah kepada mereka, maka dia tidak akan melakukannya, gitu kan? Apa dulu yang saya dapatkan untuk melakukan ini? Jadi anak-anak ketika dibiasakan dengan memberikan hadiah, dengan memberikan reward, maka di motivasinya itu akan hilang ketika dia tidak mendapatkannya. Seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan suatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dalam dirinya, nilai-nilai itu ada di dalam dirinya. Ketika dia melakukan, maka dia akan menjadi orang akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu, ya kan? Dalam dirinya sendiri dia termotivasi, bukan dari luar, bukan dari penghargaan tadi, bukan dari ketidaknyamanan dia melakukan sesuatu. Nah, mudah-mudahan anak kita, siswa-siswi kita bisa mempunyai motivasi yang ketiga ini, yang berada di dalam dirinya sendiri tanpa ada motivasi dari luar. Ini akan melekat motivasi yang ketiga ini pada diri mereka karena mereka akan meyakini bahwa nilai-nilai yang baik itu akan melekat pada diri mereka seperti itu. Jadi ini adalah motivasi tertinggi. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi reward perlahan ya. Hadiah atau bintang itu memang sebuah motivasi awal buat siswa, tetapi itu bisa kita kurangi sehingga mereka ketika melakukan ini tidak meminta imbalan. Insyaallah seperti itu. Ini yang bisa ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya. Kayak Bung Kalun juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya ila akhir ayat. Amma ba'du. Jadi kolon mengutip ini kan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Artinya bila malam itu kita suruh guring, siang mencari duit buat dimakan. Sadaqallahul azim. Hari ini terima kasih yang sama-sama kita hormati Ustazah Yusra
sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan juga beliau CGP Angkatan 9 ini yang sama-sama kita hormati, Saja Salbiah MC hari ini, yang sama-sama kita hormati rekan sejawat guru CGP Angkatan 9, yang sama-sama kita hormati Ustadz Ustazah Sejamia dan Ustadz Sebrataan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selamat. Amun dilihat judulnya ini, dihukum oleh penghargaan. Suatu ketika Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu an duduk di Madinah. Lalu ada seorang sahabat yang memuji-muji sahabatnya di samping Rasulullah. Ujar Rasulullah, "Wailuka qata'ta unuka sahibaka." Qata'ta unuka sahibaka. Maknanya apa sejauh ini? Artinya celaka orang yang telah mematahkan leher saudaranya itu. Celaka. Itu artinya setelah dicari tafsirnya ternyata orang itu memujinya dalam keadaan yang sangat berlebihan. Dan orang itu punya kelemahan ketika dipuji, dia lupa bahwa dirinya itu adalah atas biiznillah. Gitu. Next. Bahasa Inggris juga. Belum. Kita ini pendapat orang sekarang ya, pendapat yang 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lalu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar diperlakukan bertanggung jawab, agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ujar Alfi kon itu kan jagung yang di Batam itu kon. Nah, coba kita kan serius ya, Pak. Coba pian perhatikan teks ini. Wah. Kita lihat bacaannya ini. Karena perintahnya bacalah kasus ini. Nah, tolong dibaca kasus ini. Sudah dibaca? Belum baca. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Lama ke atas lagi. Yang tadi kasus Ibu Anas. Ibu Anas ini atau Ibu Anas ini di bawah ini adalah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ibu Anas, jadi Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Itu tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Soleh. Dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-muridnya kelas kembali berbuat
berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Why? Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran kira-kira pembelajaran kita, apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Stiker bintang. Nah, pian 100. Menurut pian Bapak saudara kita Ahmad Muhyiddin gimana? Kira-kira apa yang mereka mau antri depan kelas? Ujo. Alhamdulillah. Jadi sepakat bahwa itu kena stiker bintang. Kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas bersedia antri di depan kelas tanpa berdiri, tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Yang bilang ada, angkat tangan. Oh, berarti kayak semuanya bilang nggak ada. Kalau yang bilang nggak ada, nggak usah diangkat tangannya. Alasannya apa? Ada yang alasannya apa? Apakah ada cara lain murid-murid kelas bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak cara lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti semua sepakat stiker bintang. Nggak ada cara lagi. Ini Bahalus. Alfikon. Bahasa Inggrisnya susah. Menggunakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Sesungguhnya Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini habis slide-nya. Berarti penghargaan dihukum dengan penghargaan. Berikutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Motivasi diri dalam diri intrinsik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menurut pian semuaan, bagaimana menurut John Kohn nih? Alfikon. Kayak menurut Bapak Alfi ini bagaimana menurut pian? Setujukah? Pengaruh jangkanya pendek, jangka panjang. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya tidak efektif. Betul nggak? Bujo. Tidak efektif. Tapi ada juga hasilnya, cuma kurang efektif. Karena tiap guru juga punya kriteria tertentu dan orang punya sifat yang berbeda-beda. Penghargaan merusak hubungan. Iyakah, Ustazah Mia? Berarti mulai depan nggak ada lagi dapat penghargaan disiplin. Penghargaan dapat merusak hubungan, artinya karena kadang-kadang kita tidak ikhlas melakukannya, yalah. Orang-orang soleh dahulu melakukan tahajud itu dia berharap mendapatkan sebuah tujuan, siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Ketika dia melakukan di tengah malam, maka doanya akan dikabulkan. Suatu ketika dia berdoa, satu malam tidak berhasil tahajudnya. Akhirnya dia berpikir tahajud ini
sepertinya lama sekali Tuhan memberikan, sehingga tahajudnya terus dilakukan tapi tidak dilakukan dengan mengharapkan kesenangan, kebahagiaan melaksanakannya, maka lebih baik tidur daripada tahajudnya. Karena tidur itu adalah waja'alnal laila riba. Tidur itu dijadikan malam buat istirahat. Kita ambillah ibrah ini, maka istirahat itulah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Daripada sholat tapi mengharapkan sebuah imbalan dikabulkannya doa kita. Maka penghargaan ini artinya bisa merusak hubungan baik manusia kepada Tuhannya, manusia sesama kepada manusia. Paham tuh? Gitu. Penghargaan dapat merusak hubungan. Gitu ya. Mungkin yang sejamiah, siapa-siapa yang teman dulu pernah diberikan kita sebuah, ada orang yang gendut, gurunya gendut. Setiap hari berangkat sekolah diejek anak-anaknya. Akhirnya rombongan satu RT di bawahnya, ini ada sambati, kecewa dan sakit hati, kan penghargaan. Kemudian anak-anaknya daripada tersinggung gurunya dikasih uang, siapa nyambati saya gendut, saya kasih 100.000 seikong. Akhirnya anak-anaknya berbawaan, banyaklah anak di belakang menyambati, gendut, bapak gendut, bapak gendut. Kasih semuanya 100.000 seorang. Besok nyambati lagi, kasih 50.000. Wah, berkurang 50.000 aja, rugi nyambati kita aja. Ada sebagian masih setia mengikuti. Kasihlah 1.000 seorang. Makin marah, kecewa kita, nggak usah disambati lagi beliau. Mau awak kita aja 1.000 aja upahnya aja. Nah, artinya itu penghargaan merusak hubungan. Artinya bisa mengurangi melakukan aktivitasnya. Penghargaan menurunkan kualitas, ya tadi. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kuler melakukannya karena penghargaannya berturun harganya. Penghargaan menghukum. Ini tadi wailuka qata'ta unuka sahibuka. Iyalah saja nailalah. Wail, celaka. Orang yang memuji berlebihan terhadap saudaranya, orang yang menghargai penghargaan yang berlebihan kepada saudaranya, motivasi diri dalam diri. Maka inilah yang kita inginkan, intrinsik. Mudah-mudahan semuanya kembali ke agama kita ikhlas melakukannya. Ibadah kita bukan karena mengharapkan, tetapi nikmatnya kita melaksanakan. Ini bagian rahmat kasih sayang Allah. Nikmatnya kita beribadah, nikmatnya kita mendapat penghargaan atas alhamdulillah. Itu dari saya, mungkin terima kasih, thank you, syukran kasir, jazakillah khair jami'an fi hadzal fasl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ustazah, itu tadi teori tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Ya kan? Silakan kepada Ustadz Ustazah kalau ada yang mau ditanggapi dan yang ditanyakan, mari kita sama-sama berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita simak tadi pemaparan dari teman-teman CGP. Untuk Ustadz saja semuanya, jika ada pertanyaan kita bisa angkat tangan dulu, perkenalkan diri. Ada? Ya, silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustadz Ustazah semua. Ulun akan bertanya tentang budaya positif hari ini yang disampaikan oleh CGP Angkatan 9, yaitu pada teori motivasi. Nah, tadi kan ada cerita Ibu Anas kalau di depan kelas supaya anak-anaknya itu mau masuk kelas dengan cara memberi stiker bintang. Adakah kira-kira supaya anak itu cara lain supaya anak mau masuk ke depan kelas tanpa adanya hadiah ataupun stiker bintang atau apapun? Dari teman-teman bisa menjawabkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ulun ucapkan kepada Ustazah Anissa yang sudah memberikan pertanyaan. Silahkan kepada teman-teman CGP untuk memberikan tanggapannya. Monggo. Terima kasih. Sebuah pertanyaan yang luar biasa, memberi semangat, spirit, memberi tantangan buat kita berpikir apakah ada penghargaan selain memberi stiker, reward yang bersifat material, bangunan. Materi maksudnya ya, yang dibangun oleh sebuah penghargaan materi maksudnya gitu. Sehingga apa yang kita pelajari di atas tadi, bahwa mereka melakukan sebuah antri itu bukan karena penghargaan yang kena kesadaran, tapi sebuah dibangun dengan keyakinan kelas, dibangun dengan cara anak sendiri yang menemukan cara keyakinannya kelasnya, keyakinan aturannya, bahwa mereka sadar betul pentingnya budaya antri. Orang yang antri, kita gali terus, kita sudah punya jawaban-jawabannya, tapi kita coba menimbulkan pada anak bagaimana cara yang terbaik ketika masuk kelas. Semoga dengan tidak memberikan ini, maka cara itu cara yang kedua bisa dilakukan selain memberikan berupa penghargaan bersifat materi atau penghargaan bersifat ekstrinsik. Nah, tapi kita carikan intrinsik. Terima kasih Ibu Nisa, selamat mempraktekkan di tempat kerjanya. Terima kasih Ustaz Saiful atas jawabannya dengan padat berisi. Insya Allah kami bisa melakukannya. Terima kasih kepada Ustaz Saiful Rahman yang sudah menjawabkan pertanyaan dari Ustazah Anissa. Selanjutnya, apakah ada lagi? Baik, karena ini sudah selesai, tidak ada lagi yang bertanya, berarti kita tutup aja kegiatan hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kami berempat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya.